Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam jaringan atau daring di mata kuliah pengantar studi Islam. Pekan ini atau kali ini kita membahas tema tentang manusia dan kebutuhan terhadap agama. Tema yang keenam. Sebagaimana yang pekan kemarin kita membahas tema tentang studi hadis dan sebelumnya lagi adalah studi Al-Quran. Masih berkaitan karena pengantar studi Islam sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadis, maka juga penting mengkaji bagaimana Al-Quran dan hadis itu untuk dijadikan dasar berstudi Islam. Maka kali ini tema yang keenam membahas manusia dan kebutuhan terhadap agama. Tema ini juga menegaskan bahwasannya untuk mengkaji Islam atau menstudikan Islam, pokok utama yang harus didasari adalah agamanya itu terlebih dahulu, yaitu Islam. Apakah betul manusia itu butuh terhadap agama? Terutama dalam pembahasan mata kuliah kali ini, yaitu agama Islam, pengantar studi Islam. Maka kita harus mengkaji definisinya terlebih dahulu. Sekali lagi saya tekankan, sebagai mahasiswa, mengkaji apapun, mencari hakikatnya itu adalah diawali dengan definisinya. Jika definisinya saja belum dipahami atau belum disepakati dalam pembahasan, maka akan kemana-mana nanti pemikirannya, pembahasannya, mendefinisikannya akan kemana-mana. Oke, definisi agama yaitu kepercayaan akan adanya Tuhan yang Maha Esa dan hukum yang diwahyukan kepada utusannya untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya kan? Doanya itu setiap penutup doa. Rabbana, ya Tuhan kami, atina, berilah kepada kami, fid dunya hasanah, di dunia ketenangan, kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat berilah kami kebaikan, ketenangan, wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari siksa kubur. Doa itu saja esensinya sudah meminta kepada Sang Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak tampak itu, ya. Sebagaimana kita bahas materi pertama dulu, definisi pengantar studi Islam itu ya harus yakini dulu kan, rukun dan rukunnya dulu kan, rukun iman dan rukun Islamnya. Jadi kalau percaya, agama itu percaya kepada Tuhan, maka percaya kepada Allah, rukun imannya, maka rukun Islamnya harus menjalani perintah-perintah yang ada di dalam rukun Islam itu. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu, sebagai bentuk rasa kepercayaan itu. Tujuannya untuk apa? Kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Itu definisinya. Kemudian manfaat atau tujuan agama itu sendiri apa? Pertama, memberi pandangan dunia. Karena kita hidup pertama, hidup yang kedua, ya, sejatinya hakikatnya hidup yang kedua. Karena yang pertama kan di alam rahim kan, kemudian alam dunia. Nah, ini sejatinya hidup yang kedua, tapi disinilah peran utama manusia yang nanti
memberi ketentuan atau memberi tempat di akhirat itu nanti sesuai amalnya, surga atau neraka kan, itu yang kekal abadi di dalamnya. Nah, jadi pandangan dunia itu semua ada ukurannya, ada ciptaannya, gitu kan. Semua ada yang mencipta. Jadi lihat manusia, kok wajahnya berbeda-beda, ya Allah. Rupanya ini adalah ciptaanmu, gitu. Bersyukur berarti meyakini adanya Sang Pencipta. Ya Allah, ini anakku kok lucu sekali. Masih kecil, mulai dari bayi yang masih belum bisa apa-apa, masih hanya makan minum ASI, air susu ibu ya. Kemudian besar, tumbuh, mulai panjang, mulai tinggi, bisa murep, bisa merangkak, kemudian bisa terantanan ya, atau belajar jalan masih megang-megang dinding gitu ya, namanya terantanan. Kemudian jalan, jatuh, jalan lagi sampai akhirnya bisa berlari. Itu semua proses yang dialami oleh semua manusia, dan jika itu dilihat dari kacamata agama, memandanginya itu sebagai ada proses, ada yang mencipta. Nah, berarti itu manfaat dari tujuan agama kan di situ. Ada indikatornya, itu ada alat ukur untuk meyakini itu semua. Tuh. Kemudian yang kedua, menjawab berbagai soalan yang tidak mampu dijawab oleh manusia, terutama keimanan kan. Manusia itu yang dibekali oleh akal, pikiran, yang semuanya harus berdasarkan ukuran akal, pikiran itu, tapi tidak bisa jika tidak dibarengi dengan keimanan, dengan tujuan agama untuk memberi pandangan dunia itu. Oh, ini matahari muncul, kemudian kok tenggelam, siapa yang menggerakkan? Oh, ada siang, kok ada malam, kenapa nggak siang terus? Kenapa kok ada capek? Coba capek itu tidak diciptakan gitu ya. Berarti bukan di dunia itu ya. Kalau sudah di akhirat ya. Akhirat itu kan surga, itu tidak ada capek, tidak ada keringat, tidak ada buang air kecil, buang air besar lagi ya. Semua di sana yang enak-enak. Gambarannya kan seperti itu. Jadi semua persoalan yang tidak mampu dijawab oleh manusia, tujuannya lagi-lagi adalah kembali pegangannya pada agama kan itu. Nah, kalau kata orang Jawa itu seleh. Wah, ini di luar kemampuanku, ini tak seleh newis. Nah, gitu. Pasrah ya. Jadi tujuan agama itu untuk kepasrahan. Jika tidak mampu, manusia itu menyelesaikannya. Yang ketiga, memberi rasa kekitaan kepada sesuatu kelompok manusia. Kenapa kok bisa kekitaan dari seluruh penghuni, seluruh makhluk di dunia ini? Karena sebagaimana di dalam Quran surat Al-Hujurat surat ke-49, di dalam Al-Quran ayat ke-13, kita ini ditegaskan di dalam ayat itu diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkelompok-kelompok. Nah, ini harus dipahami betul lah. Terus kenapa kemudian kok berperang, kemudian merusak bumi, kemudian saling fitnah antar kelompok, saling mementingkan kepentingan antar kelompok, bukan sesama manusianya. Yang jelas juga di dalil lain ditegaskan sesama khalifah, padahal sudah diterangkan ayatnya. Apalagi jika tidak diterangkan ya. Yaitulah jika tidak berpedoman kepada agama, jika tidak berpegangan kepada pedoman agama itu, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, kita ini diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya untuk saling mengenal, bukan saling berperang.
bukan saling menghina, bukan saling merasa paling benar antar kelompok A, kelompok B, yang akhirnya saling mengkafirkan, saling membunuh bahkan. Nah, itu ya, itu manfaat dan tujuan agama. Kemudian bagaimana doktrin kepercayaan agama, terutama kaitannya dalam studi Islam ini, supaya menghindarkan kepercayaan animisme dan dinamisme. Karena sebelum Islam datang di seluruh dunia ini, semua memegang kepercayaan animisme dan dinamisme. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya semua manusia mulai dari Mbah Adam sampai sekarang di seluruh dunia ini butuh yang namanya dengan agama, butuh dengan yang namanya keyakinan agama, kepercayaan. Ya kan? Baik di Indonesia sendiri nyembah pohon, nyembah patung. Di Arab sana yang tempat turunnya Islam juga gitu kan, nyembah berhala, patung. Sama kan, di Indonesia juga ada candi gitu kan, patung, ada pohon besar, dikasih sesaji, ada pantangan, tidak boleh menikah dengan desa ini, dengan desa A, desa B. Terus apa lagi, ada pantangan, memakai baju warna apa gitu. Kepercayaan-kepercayaan itu semua animisme, dinamisme. Oke lah, kalau itu memang sudah terdoktrin sejak dulu, bahkan sejak Islam belum hadir, belum lahir, belum datang ke dunia ini atau ke negara ini misalnya. Itu kan dalam rangka sebatas menghargai kepercayaan orang lain saja gitu, tapi tidak boleh diyakini. Karena hidup dan matiku hanya untuk Allah, hanya Allah yang mengaturkan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kan. Bukan karena pohon, bukan karena sesaji, karena candi kan, bukan. Itu doktrinnya harus dipercaya gitu ya. Jadi dihilangkan itu yang menyekutukan Allah. Yang tadi sebelum agama hadir, sebelum Islam hadir, semua kebuatan kebenda ya, kebuatan manusia itu sendiri kan. Kedua, unsur kemanusiaan. Doktrin kepercayaan agama unsur kemanusiaan. Jadi manusia itu butuh makan, butuh istirahat. Itu untuk jasmani, untuk badannya ya. Butuh sakit diobati. Kemudian untuk rohaninya, untuk apa namanya, kepuasan batin itu ya. Belajar, berpengetahuan, yang tidak tahu menjadi tahu, mencari tahu, termasuk kita sekarang belajar pengantar studi Islam ini, belajar agama untuk mengetahui, oh rupanya untuk mendalami, memahami suatu masalah, misalnya bab warisan gitu aja menurut Islam ya. Kenapa kok laki-laki itu separuh, perempuan sepertiga? Oh, karena di dalam hadis, di dalam dalil, laki-laki itu tempat sebagai ar-rijalu qawwamu 'alan nisa, pemimpin perempuan gitu ya. Perempuan dari para adik-adik perempuan, pemimpin perempuan untuk ibunya, untuk mertuanya, pemimpin perempuan untuk anak-anaknya, istrinya. Maka bebannya diberi beban lebih, dan juga pengaturan dalam hal pembagian harta peninggalan pun juga sedemikian detail diatur. Itu ya, di awal dulu sudah saya sampaikan, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu diatur semua. Tidur saja bagaimana yang dicontohkan, yang diteladani oleh Rasulullah, miring ke kanan, buang air kecil juga bagaimana seharusnya, baik yang dicontohkan oleh Rasulullah dan kemudian dibuktikan dengan dunia kedokteran, kesehatan, itu terbukti ya kan.
Makan, minum, kenapa harus duduk, tidak boleh berdiri atau sambil jalan. Tidur, kenapa dianjurkan miring ke kanan. Makan, kenapa dianjurkan dikunyah 33 kali agarlah halus. Apalagi dan lain sebagainya, ya. Tuh, jadi ada doktrin kepercayaan agama, ada unsur kemanusiaan baik secara jasmani dan rohani. Coba ndak istirahat 1 pekan aja atau 3 hari lah, ndak tidur, ndak makan, ndak masuk rumah sakit atau sakit kan. Jadi ini tanda-tanda kekuasaan dari agama kan, dari kepercayaan Islam, agama Islam itu. Bahasanya ada yang mencipta badan ini, ada ukurannya dan lain sebagainya. Kemudian aspek keagamaan itu sendiri, yaitu religius, butuh yang namanya agama, butuh namanya sandaran hidup, butuh tempat mengadu jika sudah tidak ada lagi tempat mengadu di dunia ini. Ada kepuasan jiwa, ya, ada kejiwaan, ada kepuasan psikologis. Bagaimana psikologis, misalnya orang-orang gila itu kan terganggu karena sudah dol gini ya, kebanteran mikir, dol, ndak kuat, jadi stres, gila karena tidak ada sandaran doktrin keyakinan di luar nalar dan akal manusia itu sendiri. Akhirnya tidak kuat, ada ukurannya ya, akal manusia buatan Allah itu ada kadar ukurannya yang seharusnya memang harus dipasrahkan. Jika tidak sesuai dengan keinginannya itu sudah ada yang mengatur, karena dalil yang lain ditegaskan menurut kita baik selaku makhluk, belum tentu menurut Allah selaku sang pencipta baik kan itu, supaya bisa seleh. Tapi kalau tidak diselehkan ya, psikologisnya terganggu gitu ya, karena tidak sesuai dengan angan-angannya apa yang dijalani ini. Jadi ya kejiwaannya terganggu. Angan-angannya ingin kaya atau angan-angannya ingin diterima cintanya, kemudian kok bertolak belakang dengan keinginan itu, akhirnya psikologisnya menolak, tidak terima, terganggu. Kita ini juga butuh yang namanya berkelompok tadi itu, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bermasyarakat, sosiologis. Juga hakikat kemanusiaan, semua yang dijalani di dunia ini pada umumnya itu adalah hakikat manusia sesungguhnya, yaitu itu butuh orang lain, butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh makan, butuh istirahat. Itu semua human nature ya, hakikat kemanusia itu ya, seperti itu. Harus tahu asal usulnya, antropologis ya, mulai pengetahuan asal usul manusia pertama yang diciptakan dari tanah, kemudian manusia setelahnya yang diciptakan dari proses bertemunya sperma dengan sel telur ovum gitu ya. Akhirnya membuahi, dibentuk mulai dari segumpal darah, kemudian dibentuk tulang belulangnya, kemudian ditiupkan roh gitu kan. Itu semua ada di dalam Al-Quran kan. Supaya tahu asal usulnya dari mana, Al-Quran itu firman Allah. Jadi benar kata firman Allah itu ya berarti benar adanya Tuhan, firman Tuhan melalui utusannya yaitu Rasulullah SAW. Dan moral, berakhlak, saling menghargai, itu juga bermoral, berakhlak. Coba di dunia ini kita tidak saling menghargai, ya kan, hukum rimba yang terjadi, barbar manusia ini kan. Itu ya doktrin kepercayaan agama. Doktrin kepercayaan agama, manusia dan kebutuhan terhadap agama. Oke, silakan teman-teman didiskusikan. Yang belum bisa dipahami, tanyakan di kolom komentar Google Classroom. Teman-teman yang
mencoba menjawab, atau yang sudah paham bisa dibantu temannya. Nanti pelurusannya saat luring akan kita bahas, atau nanti akan saya buat video sendiri membahas dari hasil diskusi di beberapa pertemuan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.